Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abdul Muhi di penyintas penyakit asam lambung, psikosomatis, GERD dan anxiety. Nah, pada kali ini saya sedikit akan membahas hal yang sedang rame di media sosial ya, di antaranya YouTube. Kenapa orang yang mempunyai penyakit GERD itu tidak boleh merokok, tidak boleh menghisap pod atau sejenisnya ya. Pokoknya tidak boleh memasukkan sesuatu atau barang kimia, mau itu zat yang dilarang apalagi, karena sangat membahayakan bagi lambungnya sendiri, terutama di pernapasan ya. Kenapa orang penyakit lambung itu sering sesak napas, apalagi kalau dimasukkan rokok, kemudian vape atau pod yang lainnya ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kok Lula ya, Kak Lula itu kan temen daripada Reza Arab yang sekarang sedang ramai, itu didiagnosa kemarin itu punya penyakit GERD ya. Memang secara kasat mata kalau kita melihat, mengapa pod itu katanya tidak terlalu bahaya, karena memang pembakarannya itu sempurna, sedangkan rokok itu sangat berbahaya karena pembakarannya tidak sempurna ya. Karena kalau menurut saya pribadi, yang lebih bahaya itu adalah pod malah ya. Karena pod itu adalah minyak atau apa namanya ya, sejenis zat kreonik itu yang dibakar kemudian menghasilkan asap. Nah, saya sendiri sering dulu waktu masih ngepod atau merokok sering menggunakan vape ya. Makanya kalau orang yang mempunyai penyakit lambung itu silahkan aja, coba aja. Kalau saya langsung kontan ya, dihisap langsung mual dan muntah. Makanya dokter juga menyarankan ya, sama teman-teman nih yang pada punya penyakit lambung, kalau bisa berhenti dulu merokoknya. Memang kalau sekarang kan memang cuacanya lagi dingin-dingin nih, hujan ya, itu butuh yang hangat-hangat. Kalau saya emang udah bismillah saja. Tanpa rokok pun kita bisa hidup malah lebih sehat gitu. Jadi jangan sampai ada ada pemikiran bahwa kita rileks dengan merokok itu bagi pecandu. Kalau bagi kita, kalau merokok malah tidak nyaman malah ya. Kalau saya sendiri kemarin mencoba di depan teman saya, karena emang saya menghargai kalau saya kumpul dengan teman saya itu di rumah, baik di kafe di mana nongkrong, kalau teman saya suruh merokok, saya merokok. Tapi setelah saya hisap 2 hisap, saya langsung mual dan muntah. Nah, di situ sudah ketahuan ketika mulut ingin, terus keinginan menyuruh untuk merokok, tetapi bahasa tubuh menolak. Ya, udahlah, jangan merokok, umur sudah 40 tahun, jadi harus selalu hidup sehat. Biasakan hidup sehat. Makan, sarapan tiap pagi, tidur cukup, minum cukup ya, kemudian aktivitas juga cukup. Bahkan kalau umpamanya kita aktivitas berlebih juga malah jelek ke badan kita. Olahraga bagus, tapi sesuatu yang berlebihan tidak boleh ya. Kamu olahraga nih pagi udah jogging, terus sorenya sepeda, malamnya nge-gym, itu sangat-sangat tidak dianjurkan oleh seorang pegiat olahraga, karena bisa merusak ya tatanan kesehatan intinya ya. Kalau saya begini, kalau pagi saya olahraga, kemudian sorenya saya malam enggak. Kalau pagi yang saya enggak olahraga, sore saya bersepeda.
Ya, kalau pagi sore saya enggak, malam saya nge-gym. Jadi seperti itu ya. Buat teman-teman yang masih mempunyai penyakit lambung, anxiety, jangan ngepod, jangan ngepep. Ya, saya sendiri merasakan, masya Allah. Ya mungkin dulu itu penyebabnya salah satunya itu. Yang pertama kan waktu itu kan banyak apa ya? Corona, virus COVID-19. Saya setahun itu tiap malam main PS. Karena tidak ada kegiatan ya. Sekolah juga nggak ngajar. Ya, ngapain? Belajar cuma daring. Akhirnya setiap hari main PS, jarang tidur, ngepod tiap malam. Akhirnya kena serangan lambung. Wah, pokoknya lambungnya parah dah. Ya, kenapa? Karena emang ada anxiety-nya juga. Jadi kalau ngedengar orang mati, diberitain takut. Mendengar ambulan takut. Sampai dijenguk orang pun takut. Itu masya Allah pokoknya. Ya, pokoknya itu saja pesan saya. Sekarang lagi rame-ramenya nih ya. Lagi rame-ramenya bahwa pemerintah itu sebetulnya dari dulu bukannya tidak melarang, mungkin karena cukainya besar akhirnya dilegalkan. Bahkan kalau di Singapura tuh nggak boleh. Rokok juga ada batasan umurnya ya. Kalau di kita mah ya gitulah. Tahu sendiri ya, nggak usah diomongin lah. Ya kira-kira mendorong pendapatan negara lebih dari 50% itu udah legal lah ya. Tapi kalau untuk barang obat-obat terlarang, nauzubillah, jangan sampai ya, itu kan. Itu aja dari saya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan masalah yang lainnya, masalah penyakit asam lambung, boleh di kolom komentar insya Allah. Kalau saya ada waktu nanti saya jawab. Ya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.